Hai Mams, ketemu lagi barengan sama saya Mams Adis dan saya Mam Widya di Mams Talk. Akhirnya kita ketemu lagi. Iya. Adis, ibu anak 2 sekarang ya. Aduh, alhamdulillah pusing ya. Setelah 1 bulan jadi Tasmania Devil, dia muter-muter terus. Aku di rumah tuh kayak gak ada waktu buat me time. Akhirnya bisa me time dengan podcast di Mams Talk bareng kamu. Cerita lagi. dong lahiran anak kedua. Normal lagi ya kemarin normal ya? lagi. Terus anakku tuh 3,97. 3,97 Jadi hampir 4 kilo ya. Oh my 4 god. kilo dan itu normal. Akhirnya jahitannya ada diober sampai belakang. Aduh. Tapi seru ya. Aduh seru sih. Dan kalau dulu yang waktu lahiran pertama kayaknya biasa, sakitnya biasa. Yang ini bener-bener bukan lagi gitu ya? Iya. Faktor yang ini apa tuh? terasa- Faktor U? Faktor U kata dokternya. Karena gitu ya? dan plus karena ini juga lagi pandemi, aku nggak pernah olahraga. Jadi jarang, maksudnya nggak seintens waktu aku dulu. Dulu kayak anak pertama kita Anak pertama. memberdayakan Wah, diri dengan maksimal. Yoga, ya nggak? Aku tanya kamu, Adis yoga di mana gitu. Terus Adis senam di mana kayak gitu. Sekarang boro-boro, nggak ada. Menggeh shy, nggak sempet say kayak gitu. Tapi begitu anak lahir tetap ada proses IMD gak sih? Iya dong pasti. Iya, Jadi begitu kan dia lahir, melahirkan normal biasanya langsung ditaruh gitu ya. Langsung taruh di dada, skin to skin dulu nih bareng anak ya kan. Nah, itu dia kita akan membahas pentingnya skin to skin. Nah, ini banyak banget ternyata memang manfaat dari skin to skin, apalagi Betul. buat anak ya. Kalau kita kan udah ngerasain nih anak kita dari kecil sampai gede, sebenarnya mereka tuh memang lebih nyaman ketika berada Di dekat dekat, betul. di dekat ibu, apalagi di dekap gitu Betul. kan ya. Apalagi bayi yang baru lahir tuh mereka kan emang rentan, mereka Iya. masih kebawa sama vibe di dalam perut Iya, gitu benar. kan. Mereka butuh menyesuaikan dan itu pentingnya skin to skin di situ adalah ketika kita dekatkan dia ke area-area sini tuh dia iya. masih bisa mendengarkan suara detak jantung seperti waktu dia di Dalam dalam perut, gitu bener. kan, kayak masih bisa vibe-nya masih sama gitu. Apalagi ketika mereka keluar tuh kan pasti mereka nangis yang kayak histeris gitu ya. Mungkin mereka masih shock dengan keadaan di dunia luar. Betul. Akhirnya setiap bayi yang lahir tuh pasti akan, apalagi normal ya, itu pasti langsung ditaruh di dada dan biasanya mereka udah berhenti buat nangis nih. Dapet gak sih langsung ke puting gak sih? Enggak, waktu itu yang kemarin yang si Zoe ini, kalau dulu Gaya aku dapat. Dapat ya? Gaya aku dapat. Yang Zoe ini karena dia waktu lahir tuh nggak nangis dong. Terus? Serius nggak nangis. Terus? Jadi kata dokternya dia tuh kayak trauma karena terlalu lama Di dalam perut. di dalam. Jadi aku tuh udah bukan 10. Aku udah bukan 10 terus karena dia kayak ketahan gitu. Akhirnya kemarin aku di vakum kan. Oh, di vakum. Jadi Zoe itu sempat divakum, tuh ditarik ya. akhirnya. Terus habis itu dia keluar nggak nangis. Aku udah shock. Aku tanya ke dokternya, posisi tuh anak keluar, aku langsung tanya, dok kok nggak nangis? Udah ibu tenang aja, masih nggak nangis. Jadi posisi ditaruh di dadaku, dia udah gerak-gerak. Yang penting kan dia masih Nyari-nyari hidup nih, puting masih nyari ya, nih. Tapi dia mencari-cari. nggak nangis gitu loh. Terus akhirnya setelah diobservasi sama si dokter, bisa nangis habis itu, kayak dikitik-kitik, kayak di apalah distimulasi gitu, gitu ya. distimulasi Oke. gitu. Kalau Rumi dulu dapet sih puting ya, tapi pakai tangan. Kok bisa kita? Iya, jadi nyari-nyari nggak dapet, akhirnya tangan yang dapet. Ini dia nih. Iya. Habis itu diangkat langsung sama susternya. Ternyata itu proses yang menurut aku indah. Iya. Ya kan, mengalihkan kita juga dari yang bawahnya dijahit gitu kan. Bener. Nih anaknya udah keluar nih gitu kan. Dan ternyata itu juga bisa bikin anak tuh lebih aman, lebih merasa aman, Bener. lebih percaya diri juga ternyata gara-gara Bener. skin to skin yang itu gitu. Terus dia juga secara emosional juga jadi lebih stabil, nggak gampang cemas. Iya, ya. Segitu ngaruhnya skin to skin sama anak yang kalau misalnya dibiasain dari zaman dia bayi. Bahkan sampai sekarang Gaya masih suka skin to skin nggak sama ayah ibunya? Kalau di usia sekarang dia 3 tahun ini udah susah, dia kayak ya dia sudah dengan dunianya sendiri ya. Jadi kayak yang kalau si Gaya sampai umur 2 tahun kayaknya masih skin to skin. Masih ya? Kalau sekarang udah nggak, jarang banget sih. Iya sih Kak, kecuali kalau Rumi tuh kalau sampai sekarang tuh kayak yang dia sakit yang sampai lemes, Nah, itu baru, demam, itu iya. emang aku biasanya menetralkan demam tidak langsung dengan obat, tapi dengan itu dulu Pelukan transfer ya, transfer heat. Iya. Gitu dengan itu skin to skin, minimal ya dia pakai kaos dalam aja, kalau nggak emang dia topless, aku Iya. nih yang pakai bra aja Iya. gitu. Itu masih sampai sekarang aku lakukan kalau lagi sakit ya. Cuma kalau yang kayak dulu masih bayi kan yang dijemur sambil skin to Iya, skin bener. gitu kan, Tiap udah nggak hari bisa kayak ya. gitu. Anak kita udah lari, Dis. Udah Nggak lari, bisa. digendong aja udah susah gitu kan. Terus ya itu pokoknya itu sangat membantu peralihan dari bayi, dari perut menuju ke dunia, itu tuh sangat ngefek ya, Benar. skin to skin ini. Terus waktu si
apa namanya, waktu si kecil kita skin to skin ini, kamu merasakan sesuatu juga gak sih? Maksudnya kalau bayi kan udah pasti lah ya mereka merasa aman bla 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 bla. Iya. Kalau kamunya ngerasa sesuatu nggak? Kalau aku sih pasti kayak ngerasa yang awalnya kita aduh udah pusing banget ya waktu awal lahiran Iya. ya, apalagi udah ngerasain sakit ini, kita kayak ngerasa lebih tenang juga gitu loh. Kayak maksudnya kasih sayang kita tuh kayak ya Tersalurkan Allah, ya. anakku langsung gitu loh rasanya. Gila sih. Bonding ya. Bonding. Bonding dan emang kadang itu juga bisa aku manfaatkan buat waktu istirahat juga gak sih? Iya, Kayak iya. kayak anak yang rewel begitu di skin to skin Langsung diem. begitu lebih tenang, bisa sambil boboan sambil nempel gitu kan, itu bisa bobo juga. Iya. Beberapa kali emang sering juga tuh, sempet tuh waktu zaman Rumi bayi itu kalau dia bangunnya pagi banget, karena bayi kan kadang-kadang bangunnya pagi banget tuh, kitanya masih ngantuk-ngantuk gitu kan, Iya. abis malamnya melek gitu, pagi-pagi udah bangun, itu tuh bisa tidur lagi bareng-bareng Iya, dengan benar, posisi anak berdua, di sini. Iya, itu enak banget ternyata. Terus apa namanya, waktu pertama kali nyentuh nih, ingat gak rasanya Nyentuh. pertama kali dikasih anaknya? Iya, rasanya anget gitu tuh kayak nerima ini. Kan rasanya kan mereka Licin. tuh baru keluar licin, anget, genduk-genduk gitu loh. Ngerti gak sih kalau orang Jawa bilang genduk-genduk apa sih? Apa bahasa Indonesianya? Nggak tahu. Kayak Nutrijel gitu loh. Ngerti gak sih? Iya, Dia kayak ginjur-ginjur gitu loh. Jadi aduh gemes gitu loh rasanya, pengen Di-translate di bawah ini ya. Ginjur-ginjur. Nanti tolong editor. itu. Jadi rasanya ya deg-degan, ya excited. Pokoknya rasanya tuh campur aduk semuanya deh pokoknya waktu awal megang. Aneh, kaget, shock. Kok keluar sih? Kok udah nih gitu ya. Proses ini menegangkan tuh udah selesai nih yang Terus menegangkannya gitu. pertama kali aku pegang pasti yang aku lihat adalah jaringnya ini enggak ya, full enggak ya, terus Sama-sama. hidungnya ini enggak Dok, ya. lengkap nggak? Iya, pertama kali kan masih kita mikirnya itu kan, karena mau gimana kita juga perasaan waktu hamil kan kita pasti, aduh ntar anakku gimana ya, Ada gimana kurangnya ya, ada nggak kurangnya ya, nggak ya, kayak gitu, gitu-gitu. karena kan nggak bisa kelihatan semuanya di USG kan, posisi mereka baru kelihatan kan baru ketika keluar pertama kali gitu loh. Jadi pertama aku megang, aku skin to skin, aku ngeliat dulu jaringnya mana ya say. Dia kan mesti gegem gini kan, Iya, jadi iya, kadang iya. masih aku gini-giniin. Oh ya 5, oke. Sebelahnya 5, oke. Komplit. Meriksa ya. Iya, meriksa. Meriksa ya. Keluar-keluar interogasi sama maknya. Tapi Mbak Rumi dulu begitu ditaruh di sini dia hadapannya sih hadap sini nih. Mukanya ke sini kan. Itu tuh di telinganya Rumi kan ada kayak tanda lahir, ada kayak til gitu. Apa Itu tuh? yang aku notice pertama, enggak tahu ya emang tanda lahir ada Oh, kayak oke. kayak tulang ini nih, tulang muda tapi di sini kecil gitu. Oh, oke. Terus ini nih tanda lahir Iya. nih gitu. Terus sudah tahu itu jadi meriksa-meriksa. Oh, aman Jadi kok cari-cari ya, kayaknya. dibolak-balik, anaknya dibolak-balik gak sih? Begitu sampai rumah aku bolak-balik dulu loh, Dis, nyariin ini ada tanda lahir apa lagi ya? Nyari toh, oh Iya, ada iya. tohnya di sini. Oh ini, jadi kita kayak neliti anak gitu. Meriksa anak bahan sendiri. penelitian. Terus apa namanya, kontak langsung dengan bayi ini ternyata ada manfaat lainnya. Iya. Kira-kira apa saja? Mari kita lihat. Itu ya selain itu tadi ya yang Iya. udah dijelasin udah bayi itu ternyata emang perlu banget merasa aman. Kalau misalnya nggak pengen bayinya rewel, itu ya skin to skin aja, emang kontak fisik yang positif ya. Bener. Itu memang ternyata penting banget, bisa menenangkan, bisa segala macam. Kalau misalnya anak nih, kadang-kadang ada orang tua juga kan Wit yang merasa mungkin baby blues ya, di fase-fase baby blues males megang anaknya. Apalagi sebagai ibu pemula ya, maksudnya anak pertama Anak nih, pertama. pasti itu udah ngalamin banget yang namanya baby blues. Betul, males megang anaknya, Iya, takut iya, mungkin benar. karena apa, jarang kontak fisik, kontak langsung. Itu tuh kadang-kadang anaknya jadi anak yang lebih rewel Iya. sampai gede Iya, gitu. benar. Maksudnya jadi emosinya jadi kurang Krengkian stabil. gitu kan. Bener, jadi sengefek itu kontak fisik Iya. sejak baru lahir. Terus apa namanya, dia juga merasa lebih hangat karena kan emang suhu butuh penyesuaian juga Iya. ya, dari yang dia biasanya di dalam suhunya anget Hangat, gitu, begitu di keluar luar dingin, apalagi waktu di ruang operasi kan biasanya ya AC, dingin AC betul, kayak betul, gitu kan. betul. Mereka kadang masih shocknya kayak gitu, terus nangis makanya nangis sampai kejer banget gitu Iya. loh. Tapi ngomongin soal suhu ruang tuh aku suka kasihan gitu sama bayi-bayi yang dikerukupi Wit kayak Iya, sok iya. ngono rasanya. Periksa ke dokter anak tuh Iya. padahal nggak sedingin itu, tapi kayak pakai selimut, pakai topi, Ini pakai ini, pakai kayak, baju panjang, di bedong, di luar bedong masih pakai Selimut. lagi. pakai Nanti topi. topinya dua. Jadi pertama topi yang nempel apa sih kayak topi. Iya, topi bayi gitu, Iya, topi bayi, bini bayi gitu. Habis itu masih ada lagi. yang luarnya dari diginiin. yang dari selimutnya Iya. diginiin. Ya ampun. Itu Iya, menurut bener, aku sih nggak perlu sih ya. Tapi orang zaman dulu masih percaya kayak gitu sih. Di sini kayak ibuku juga kalau di jalan, padahal sebenarnya kan AC di belakang tuh nggak dihidupin tuh. AC mobil yang belakang nggak dihidupin.
selimutnya, dari rumah udah bawa. Kemarin kan aku habis dari luar kota nih, dibawain selimut hampir 3 loh. Aku bilang anaknya sumpah, anakku sumpah. Lah iya kan, Sumpah. gerah tuh malah bikin habis tuh kalau udah begitu keringet buntet apa namanya, biang keringet. Sambat lah Keringet anakmu bawa buntet. kerukupi keringetan rai sama tuh keringetnya kan ya keringet buntet gitu loh. Nggak perlu berlebihan juga ya. Iya, Malah jadi nggak bisa kontaknya juga nggak langsung gitu, Dan jadi mereka nggak kena biar kulit. juga bisa merasakan apa sih suhu yang sebenarnya gitu loh. Karena semakin kita bedong kayak gitu kan kadang juga kasihan dia kayak ruang geraknya dia juga terbatas Berkurang, gitu kan. betul. Ya walaupun itu juga bagus loh sebenarnya, bedong tuh juga Bagus. sebagai pengganti pelukan kita juga sih, kayak Betul. skin to skin kita ya kayak Merasa gitu. secure juga dia, merasa ada yang megangin gitu kan. Karena kadang bayi juga masih ngerasa kayak kaget, ngerti gak sih? Jadi kayak yang Yang kayak, baru kita tak gitu aja dia aku buka pintu cuma aku udah pelan-pelan cit gitu, nggak ada suara, dia udah gitu dulu anakku. lucu banget ya. Dia tahu auramu kayaknya. Demit harap lu ngogi, jangan tinggalkan aku gitu kan. Makanya kan aku dari 24 jam aku tuh 20 jam sama si bayiku ini, karena dia tuh pengennya selalu nempel Deket, skin to bener, skin. bener. Ya walaupun dia nenen memang mungkin nenen juga bagian dari itu juga ya. Ya Betul. skin to skin Iya ya. dong. Ya nenen gitu Kontak kan, fisik, kontak kontak fisik langsung, terus betul. jadi mereka merasa lebih nyaman, lebih, dan mereka bisa tahu loh, oh ini bau ibuku, oh ini Betul, bau eyangku, oh ini bau bapakku kayak gitu. Tahu, Mereka tahu. ngerasain loh. Sejak bayi bahkan Iya, ya udah mereka udah apal. Betul. Jadi kalau sama si suamiku sama si bapaknya, dia tuh nggak pernah yang namanya nyari nenen. Nenen. Jadi tapi kalau udah aku pegang dia udah langsung jadi dinosaurus. Jadi dia tahu loh. Numpang Gitu kali kan. ya. Nyari gitu kan, nangisnya tuh nangis beda ya nggak sih? Iya. Nangisnya beda Iya. loh. Bukan yang tadinya dia nangis wah gitu. Begitu Terus dipegang begitu ibunya langsung nangisnya nangis cari nenen. Suaranya tuh gini biasanya. Dua-duanya anakku tuh kayak gitu soalnya suaranya kayak Iya benar. Sama-sama. Kalau Rumi oh iya sama gitu pokoknya gitu deh, nadanya tuh beda gitu. sama ya. Pasti relate nih. Ibu-ibu di Iya. rumah yang punya bayi baru lahir nih pasti merasa itu juga Iya, ya. Tapi beda. apalagi nih ya Wit, kalau dulu aku sangat concern sama yang namanya growth spurt di Iya. tanggalan, bukan tanggalan apa namanya kayak minggu keberapa anak akan Iya. growth spurt mostly gitu Iya. ya. Si Wonder Weeks itu juga yang paling ampuh, metode yang paling ampuh yang aku pakai adalah skin to skin. Iya bener. Iya kan, kadang kita capek gitu ya, anak maunya nempel nenen terus. Iya. Karena growth spurt itu kan dalam 1 malam, dalam 6 jam bahkan 12 jam bahkan 6 jam itu dia bisa tumbuh 1 senti. Bener. Mereka tuh pengennya Iya kan? pokoknya bawaannya kayak minum terus. Badannya iya. kan pasti aneh Iya, rasanya iya. gitu-gitu kan, emosinya, moodnya juga aneh, pengennya nempel terus. Iya, Ya, itu bener. kan skin to skin tuh sangat menenangkan. Kalau dulu aku pakai bantuan sama stretchy wrap. Iya. Itu kan kita telanjang, anaknya juga telanjang, paling Terus pakai jadi pampers nempel di aja, sini ya? nempel. Udah jadi tinggal gitu doang, kita juga jadi bisa Iya, istirahat. bener. Dan itu metode yang sangat menurutku efektif. Iya. Karena kadang-kadang kalau orang tua nggak aware soal growth spurt, soal Wonder Weeks, itu tuh nggak tahu anaknya kenapa nangis terus, ini maunya apa sih, akhirnya dikasih obat dikira sakit. Bener, bahkan gitu ada kan. orang tua zaman dulu kalau anak rewel bukannya malah di skin to skin atau cara menenangkannya udah nggak kayak orang zaman sekarang. Zaman dulu udah dikasih nasi loh Dis. Jadi anak 1 bulan kadang tuh kayak udah dikasih pisang, dikasih nasi karena Ini lapar ini. ini lapar. Itu kayak- Nggak gitu tante, Iya. ya kan? Ya ampun. Ya mungkin kalau zaman dulu informasi nggak bisa tersebar seperti zaman Betul, sekarang ya, betul, masih iya, yang iya. mungkin mereka dikasih tahu sama orang tuanya dulu gitu loh. Jadi kalau zaman sekarang kan kita cari apa bahasannya langsung aja kita cari di internet kayak Betul, gitu kan. betul. Sedangkan zaman dulu kan nggak ada kayak gitu. Mereka mikirnya oh anakku lapar jadi baiklah akan kusuapin nasi. Ya Allah, Umur padahal 1 baru bulan. 2 bulan, 1 bulan. Ya ampun, itu padahal bisa kita akses dengan mudah di zaman sekarang. Bahkan ada Iya. appsnya juga ya, kadang-kadang appsnya berbayar kalau yang untuk anak ini sendiri. Tapi dulu aku kan nggak modal ya, maksudnya ngapain banget bayar buat gituan. Gue kan Sangat bisa lihat jujur, secara Ibu. gratis. Iya. Ya, maksudnya bisa dilihat dengan gratis, Iya, kita bisa iya, iya. mengira-ngira sendiri. Benar. Itu kan kadang growth spurt tuh ada Wonder Weeks tuh ada yang sampai 2 minggu 3 minggu loh Wit. Iya. Dan Bahkan itu sampai non-stop loh. sampai 2-3 bulan juga ada loh kayak gitu. Maksudnya kadang memang anak itu tuh ya mungkin ada benernya juga kalau mereka mau konsultasi ke DSA-nya juga boleh. Maksudnya mungkin karena apalagi ibu muda ya, mereka mungkin panik kok anakku nangis terus, kok anakku nggak bisa diem padahal udah digendong, udah dikasih nenen. Pasti wajar, semua ibu pasti mengalami yang namanya kepanikan. Terus cerita ke orang tuanya, terus akhirnya mencari jawaban bla bla bla. Tapi memang salah satu solusi ketika kita menjadi seorang ibu muda adalah harus tenang.
Itu. Jadi kita nggak bisa yang namanya kemerungsung, kita kayak gerusa-gerusu, kayak bingung. Memang dari awal tuh bener banget kalau kita harus banyak belajar sebelum kita melahirkan. Betul, belajar dari mulai untuk memberdayakan diri untuk melahirkan, sampai pasca ya kan. Nah, itu penting banget ternyata. Pengetahuan mental yang sehat setelah melahirkan lah, soal apa yang harus dilakukan sama si anak, pengetahuan menyusui memang banyak banget ya. Itu banyak banget, bahkan kalau perlu ada les deh kita. Karena memang kita harus tahu banyak pengetahuan tentang bagaimana menjadi seorang ibu. Itu yang paling berat. Bukan masalah kita bisa beli stroller harga jutaan, bukan perkara kita beli tempat tidur harga mahal, baby rocker lah, ngapain semua dibeli percuma kalau kita nggak punya pengetahuan sebagai seorang ibu. Betul. Ini peluang bisnis yang baik ya, les-lesan menjadi ibu. Apa ini? Bener. Bikin aja lah ya. Baiklah. Tapi pengisi materinya kita berdua. Tahu sendiri di masa depan nih. anak Anda tergantung kita berdua. Di Celomprong nih. Anak ibu ini ya rewel ya. Udah matiin aja, Bu. Anak ibu rewel, matiin lampunya, matiin AC-nya, kurung. Udah itu solusi. Karena kita juga malas mikir. Tapi perlu juga ya kayaknya. Iya. Emang sharing antar ibu, komunitas. Kayak dulu aku ikutan apps yang aku sering cerita beberapa kali, ada apps yang anak-anak kita sama-sama lahir di bulan yang sama, mengalami fasenya juga yang hampir sama, itu emang perlu banget. Iya. Nonton podcast Duda juga perlu banget. Penting banget loh, kita kan bahasnya sangat berbobot karena saat. Relate pasti ya kan, semua ibu pasti mengalami ini, kecuali yang lebih pintar dari kita ya. Mungkin ada ibu yang sangat lurus sekali, sedangkan kita tidak lurus. Kita belok ya. Meskipun kadang-kadang lurus, tapi lurusnya ngiwas sedikit. Iya. Balik lagi. Ntar beloknya udah jauh. Lupa maaf ya. Kadang bisa menjadi ibu benar, kadang tidak gitu loh. Banyak enggaknya. Sedikit benar, banyak enggaknya. Ini jadi 30 menit sih, Maafin aku ya. 30 menit sih. Nyanyi bareng Saiful Jamil soalnya. Ini tuh mau habis. Nah, kita kecepetan. Iya. Nih, skin to skin contact bukan cuma bisa dilakukan saat kelahiran bayi, tapi juga tiap hari. Iya benar. Iya kan, ya biasanya orang taunya skin to skin pokoknya IMD, inisiasi menyusui dini, begitu lahir keluar cepet langsung ditaruh di sini. Ternyata kan besok-besoknya bisa segala macam. Bahkan sampai sekarang anakku udah 3 tahun tuh, ya itu tadi kalau sakit masih ya kan skin to skin. Karena mengurangi kecemasan juga. Mungkin bagi anak-anak yang merasa ya benar ya, kayak anak kita mamanya nih lagi main sama teman-temannya, terus sama temennya dinakalin nih, mau nggak mau kan mereka begitu pulang nangis, mereka pengennya pelukan gitu loh, pengennya tuh nggak yang didiemin doang. Mereka tuh kan bagaimana caranya kita juga mengatasi anak-anak seperti itu. Betul. Apalagi sekarang ketika aku udah ngerasain 2 anak ya, 2 anak yang satunya cranky banget, satunya sirik banget sama si Ade. Itu maunya dia juga pengennya dipeluk, pengennya tidur yang tadinya nggak sama aku pengennya dikelonin kayak gitu loh. Jadi lebih manja ya. Iya, lebih manja. Nah, itu penting juga tuh, berarti kontak fisik untuk anak-anak pertama yang lagi baru punya adik tuh ternyata emang penting mereka banget. Juga butuh tuh ya. Iya, dan butuh, kemarin juga masih disayang. Mereka bisa merasa mereka masih disayang, mereka masih dibutuhkan ibunya, itu dengan kontak fisik itu tadi. Benar. Mereka pengennya pokoknya intinya perhatiannya mungkin yang sebelumnya kita 50%, mereka pengennya 100% gitu loh. Karena mereka nggak mau perhatian kita tuh terpecah dengan adiknya gitu loh. Agak susah sih saya. Agak susah, meskipun itu juga metode sounding yang pas zaman adiknya masih di perut udah dikasih. Begitu keluar tetap aja keadaannya tetap beda gitu ya. Anak tetap ada irinya lah gitu. Apalagi bedanya berapa tahun berarti? 3 tahun ya? 3 tahun. Nah, lucu banget. Nanti yang satu masuk SMA, satu masuk SMP. Iya, bayarnya double. Oke, Mumet. Semangat. Susah ya. Aduh, susah banget. Terus gendong bayi, dalam gendongan juga bisa bikin manfaat merangsang sistem pencernaan bayi tuh. Oh iya. Dalam gendongan dengan cara yang benar ya. Iya. Kalau yang pakai cara yang di depan yang kayak aku pakai stretchy gitu ya, M shape itu kan emang dia ngebuka tuh kakinya kan M gitu. Tapi orang zaman dulu masih nggak boleh loh kayak gitu. Apa sih? Jangan dipekeh, anaknya kasihan gitu. Langsung kasih aja, Bu, WhatsAppmu nomornya biro, tak kayak artikel. Langsung tak share. Langsung tak share. Kemarin juga aku kan gendong gitu kan. Jadi agak M shape gitu loh. Sebenarnya awal-awal sih memang kita masih takut ya, apalagi bayi baru lahir gitu loh. Masih yang kayak aduh. Malah fleksibel banget mereka badannya, Mbok splitnya nih bisa kayak. Iya, malah modelnya anakku tuh kakinya memang nggak pernah mau bisa lurus. Jadi model bayi, iya masih gitu. Bayi kan memang masih yang gini-gini kan, badannya masih yang nekuk-nekuk gitu. Iya.
Kayak begitu. Terus ternyata nih Wit, menurutku juga kan kalau orang Jawa, nggak tahu ya kalau orang-orang Indonesia lah ya, mostly orang Indonesia tuh bilang anak tuh jangan terlalu banyak digendong, nanti jadi Bau gendongan bau tangan. Iya. Nanti minta digendong terus Enggak. kamu malah capek sendiri. Nggak bisa. Setuju nggak sih? Nggak bisa. Nggak bisa. Iya Iya. gimana masa Ya, anak namanya nangis anak, didiemin gitu kan? Makanya ya sekarang sebenarnya memang setiap anak tuh berbeda ya, apalagi udah ngerasain ini anak kedua. Kalau dulu Gaya memang nggak pernah yang namanya gendongan kayak gitu. Sedangkan anakku yang ini bener-bener 24 jam tuh gendong terus, yang harus nempel, harus nenen, harus gendong. Dan itu memang itu yang bikin aku baby blues juga Dan tahu sebenarnya. nggak sih Wit, kadang anaknya tuh tahu gitu kalau kita posisi kita gendong tapi kita duduk maunya berdiri. Iya, Ya terus kan? waktu duduk aku gini-gini nih. Iya sih, Iya, bener-bener. kalau kita capek. Sampai sekarang Rumi Iya kadang kan? kalau mau bobo harus tintul-tintul. Bu, tintul-tintul. Mintanya. Ya itu ya, kadang emang anak tahu, tapi emang menurut aku itu normal. Maksudku aku malah seneng loh menggendong anakku ketika Iya. mumpung masih mau digendong anaknya Bener. gitu kan. Ngerasain gak sih ntar kalau anak kita udah gede, udah 17 tahun, mereka pamit pergi sama teman-temannya, kita kayak ngerasa sedih pasti. Sumpah ya, Merasa ada aku yang kehilangan. semalam adalah pertama kali anakku nginep sama eyangnya tanpa aku. Itu rasanya aku yang Iya, gelisah, iya. yang aduh, begitu aku samperin kan sempat ketemu dulu nih, aku samperin Rumah mau pulang apa mau di sini sama Eyang Eyang, Isa. heeh. Terus aku mau di sini aja. Begitu aku nyampe di rumah itu, Wit, aku dicuekin, dia takut diajak pulang sama aku. Jadi kayak Iya. aduh, kok anakku jadi nggak butuh aku ya. Daripada menyesal mumpung masih mau anaknya digendong ibu-ibu. Benar itu nggak ada salahnya kok. Iya. Walaupun kadang mungkin ada yang merasa aduh aku capek apa segala macam. Jangan dipikir aja itu adalah bagian nanti kita bisa dapat pahala dari situ ya nggak Betul, sih. betul. Doanya anak kan buat kita juga. Betul. Nanti juga ada kok fase-fase di mana kita tidak menggendong sebegitunya gitu ya. Nanti mungkin kalau udah masuk 1-2 tahun lah mereka udah nggak Udah yang enak terlalu ini, banget. Iya, emang susah-susah di awal lah ya. Yang Iya. jelas sepenting itu kontak fisik dan skin to skin, Bener. termasuk dengan cara menggendong ya, yang nggak terlalu dikerukupi, karena kalau kerukupan banget digendong rak rasa ya. Ya. Rak Nggak merasakan rasa. sentuhan Iya gitu betul. loh. Lek bedongnya Peng pelapis 10 telu ya. jare terus dijarek dibedong kain. Wah. Waduh swedel Wah. itu campur Wah, lagi selimuti. selimuti. Wah, Jadi Eskimo harem-harem apa mana. piye? Lemper ya. Tapi ternyata skin to skin juga bisa bikin anak tuh memperlambat detak jantungnya. Mungkin Tenang. mereka kayak kaget dengar suara tadi loh, terus mereka jadi kayak lebih tenang, lebih kalem, lebih bisa oh ya aku berada di dekat ibuku, aku nyaman kayak gitu. Ada kan. orang di sekitarku ternyata bukan Iya. macan gitu kan. Emang Tarzan ya. Iya. Tapi emang iya sih, menenangkan ya. Maksudnya detak jantungnya melambat karena mereka memang tenang Iya. gitu. Kadang-kadang bisa menyelaraskan detak jantung sama detak jantung kita juga gak sih? Iya, benar. Suka gitu gak sih kan, kok anak bayi tuh duduk cepet banget kan banget. Wit. Iya kan, apalagi kalau tidur habis kaget Iya. gitu kan. Begitu kita kadang cuma dipegang sinya doang, dia nanti dia mereda Iya. gitu kan. Apalagi kalau misalnya anaknya ditaruh di tempat yang dia bisa ngedengerin detak Benar. jantung kita juga gitu ya. Terus fungsi pernafasannya juga bisa jadi lebih efektif. Wah, Iya. tidak sumpek nih ternyata ibu-ibu di Karena sini ya. enak gitu kan. Pokoknya intinya anak harus sering-sering kontak fisik yang positif ya sama orang tuanya. Selalu dibiasakan ya bagaimanapun mungkin agak berat ya sebagai ibu yang bekerja kayak gitu kan. Usahakan dalam 1 hari paling nggak kita tetap bisa menyentuh anak kita. Betul. Jangan yang mentang-mentang anak kita udah dipegang sama babysitter atau udah dipegang sama orang tua kita, terus kita sudahlah mereka sudah sama orang lain, nggak bisa kayak gitu, karena itu juga bisa meningkatkan bonding kita dengan anak, kedekatan kita dengan anak, bahkan sampai anak kita gede nanti itu mereka juga bahkan lebih menghargai kita kok dengan Bener. kita sering skin to skin itu Bener, tadi. anak yang jadi anak yang penuh kasih sayang juga, Iya. yang mau nyium ibunya meskipun Iya, udah gede, yang mau bener. meluk bapak ibunya gitu ya. Iya. Jadi anak yang penuh kasih sayang juga ke sekitarnya gitu Bener. ya, dibandingin sama anak-anak yang kayaknya emang jarang ada physical touch betul. sama orang tuanya. Gitu ya Mams ya, sampai jumpa di Mams Talk episode berikutnya. Bye.